Soal nasabah alwi, saya kira saya sudah sampaikan dengan tandas. Saya jujuk lagi, maksud saya itu saya jujuk sampai ke poknya, saya jujuk ke ujungnya. Sebetulnya itu supaya ini enggak dikembang-kembangkan terus. Ya itu kan udah banyak lah di YouTube itu. Saya bilang, ini soalnya pokoknya nanti ujungnya sudah lihat. Ujungnya itu soal husnudzon. Sebenarnya bagaimana mubahalah itu? Malam hari ini pertama yang akan saya bahas tentang itu. Bahwa memang mubahalah itu awalnya itu terkait tentang nasab. Jadi mubahalah yang terjadi pada masa Rasulullah Muhammad SAW adalah tentang nasab. Yaitu nasab Sayyidina Isa alaihissalam. Di mana selama 500 tahun dunia dibohongi dalam tanda kutip dalam ajaran Islam bahwa Nabi Isa merupakan anaknya Tuhan. Jadi nasab Nabi Isa adalah anak daripada Tuhan. Kemudian setelah 550 tahun kurang lebih datanglah kebenaran bahwa Nabi Isa bukan anaknya Tuhan. Dia hanyalah seorang hambanya Tuhan, seorang Abdullah, seorang hambanya Allah. Kemudian dari pihak Nasrani Najran ini dari Yaman, ini tidak menerima adanya sebuah qadiyah, sebuah khobar, sebuah mudda'a, sebuah proposisi dari Rasulullah bahwa Nabi Isa adalah hamba Tuhan, bukan anak Tuhan. Kemudian mereka datang untuk mengadakan mujadalah dengan Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk melakukan mubahalah. Jadi mubahalah ini harus mempunyai sebuah unsur variabel perintahkan Tuhan. Karena dalam Al-Quran dikatakan faman hajaka min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum summa nabtahil naj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Nah, jadi unsur pertama variabel daripada mubahalah yang diberitakan oleh Al-Qur'an adalah ada perintah Allah di sana. Yang kedua tentang nasab. Bahwa mubahalah ini tentang nasabnya Nabi Isa yang tidak tersambung ke Allah. Diberitakan oleh Rasulullah bahwa nasabnya Nabi Isa ini tidak tersambung ke Allah. Dia hanya hambanya Allah. Kemudian orang Nasrani Najran ini tidak terima bahwa nasabnya Nabi Isa tidak tersambung ke Allah. Kemudian mereka diajak mubahalah oleh Rasulullah Muhammad SAW. Di dalam hadis-hadis dikatakan, seandainya orang-orang Nasrani Najran ini menerima mubahalah itu, kata Rasulullah dalam sebuah hadis, sesungguhnya aku telah diberitakan bahwa mereka semua akan hancur lebur. Mereka semua akan mati. Ya, begitu kira-kira apa yang diberitakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan kemudian memang tidak sampai terjadi mubahalah dari orang-orang Nasrani Najran ketika ditentang oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kemudian mubahalah pula di dalam tradisi Islam ini ada yang terjadi atau tantangan dari para sahabat tentang sebuah hukum. Misalnya tentang hukum waris dan sebagainya. Ketika terjadi perbedaan pendapat, kemudian para ulama ini sampai mengatakan seperti Ibnu Abbas bahwa saya siap bermubahalah, gitu. Tetapi tidak diberitakan apakah sampai kemudian terjadi. Nah, jadi intinya yang ingin saya katakan tentang mubahalah, bahwa mubahalah ini arti dari secara literal berasal dari al-bahlu. Al-bahlu itu artinya melaknat. Jadi orang bermubahalah dengan menggunakan wazan mufa'alah bina musyarakah, itu kemudian artinya saling melaknat. Karena al-bahlu itu maknanya saling melaknat, maka kemudian mubahalah itu maknanya dengan bina musyarakah saling melaknat. Al-bahlu melaknat, al-mubahalah saling melaknat. Nah,
Dan itu diberitakan oleh Rasulullah, sekali lagi saya ulangi, bahwa orang yang bermubahalah itu disampaikan kepada Rasulullah jika mereka itu berani tentang nasabnya Nabi Isa yang terputus kepada Allah ini. Kalau mereka berani itu mereka akan terkena azab. Mereka akan hancur binasa. Nah, itu yang diberitakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua yang sekarang sedang berkembang di dunia maya adalah tentang surat instruksi dari PBNU nomor 3975 tahun 2025 tentang instruksi PBNU untuk pengurus wilayah, pengurus cabang, dan Banom NU. Di antara instruksi itu ada hal-hal yang bagi sebagian masyarakat ini dianggap ada offset di sana. Bagi sebagian masyarakat, terutama terkait dengan penyebutan nama PWILS, di mana di sana dikatakan dalam beberapa poin, ada 5 poin semuanya, dalam 1-2 poin itu terkait dengan isu nasab. Di antaranya di poin keempat menyebut secara tegas nama Perjuangan Wali Songo Indonesia. Yang ingin saya katakan bahwa surat sebuah organisasi untuk kadernya itu adalah hal yang biasa dan itu wajar-wajar saja. Jadi jika PBNU sebagai sebuah organisasi kemudian membuat surat instruksi untuk kader-kadernya akan sebuah kegiatan atau akan sebuah sikap organisasi, itu adalah hal yang biasa yang harus kita hormati. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa PBNU dan PWILS secara hukum itu sama-sama organisasi yang berbadan hukum. Jadi PBNU mempunyai badan hukum tersendiri, PWILS pula memiliki badan hukum yang tersendiri, yang keduanya memiliki kekuatan hukum untuk diperlakukan yang sama di depan hukum Republik Indonesia ini. Kemudian keduanya harus sesama organisasi yang berbadan hukum harus mempunyai sebuah komitmen untuk saling menghormati dan saling menjaga. Yang selanjutnya tentang isi daripada instruksi PBNU yang dinilai oleh beberapa aktivis PWI ini ada sesuatu hal yang bagi mereka itu menyedihkan, katakanlah demikian, yaitu ada beberapa kalimat ya. Nanti yang saya catat, instruksi ini adalah larangan kepada pengurus NU untuk tidak mentolerir sikap, perilaku, ucapan siapapun dari pihak manapun yang menyimpang dari nilai-nilai syariat, lebih-lebih dengan menyalahgunakan kemuliaan Rasulullah. Nah, dari poin ini PBNU sangat tepat sekali, sangat bijaksana menginstruksikan kepada para pengurus untuk tidak mentolerir sikap-sikap, ucapan-ucapan yang menyimpang dari nilai-nilai syariat, lebih-lebih menyalahgunakan kemurnian Rasulullah Muhammad SAW atau kemuliaan Rasulullah. Dan ini tentunya bagi kita telah mengetahui bahwa yang selama ini selalu membawa narasi-narasi tentang Rasulullah adalah dari klan Ba'alwi. Jadi sebenarnya PBNU di dalam hal ini yang paling dijadikan titik berat dari poin yang ketiga ini adalah klan Ba'alwi. Untuk kepada kader NU tidak mentolerir dari oknum-oknum Ba'lawi yang senantiasa membawa-bawa nama Rasulullah untuk kemudian digunakan kemanfaatannya untuk pribadi dan kelompok mereka, membawa-bawa nama Rasulullah, kemudian dengan membawa nama kemuliaan Rasulullah itu mereka mengambil manfaat dari sana. Jadi PBNU menginstruksikan kepada kader-kadernya di seluruh Indonesia untuk tidak mentolerir Ba'lawi yang senantiasa membawa-bawa nama mulia dari Rasulullah Muhammad SAW. Ya, jadi kalau yang saya pahami dari instruksi itu demikian. Walaupun saya
walaupun sebagai wakil ketua dari Perjuangan Wali Songo Indonesia, memahami kader-kader PWI di bawah yang mempertanyakan tentang instruksi PBNU itu. Nah, tetapi di dalam kacamata saya ketika mencermati dari instruksi PBNU itu, dari poin ketiga ini jelas sekali pembelaan PBNU terhadap warga NU, terutama kader-kadernya, untuk tidak tertipu oleh orang-orang yang menggunakan nama Rasulullah untuk kepentingan pribadi dan kelompok mereka. Kemudian ini yang dipermasalahkan oleh para kader-kader PWI di bawah, yang perlu saya membantu PBNU untuk menjelaskan maksud PBNU, walaupun nanti ini bisa dibantah kalau apa yang saya katakan, yang saya tafsirkan ini kemudian ada beberapa yang tidak pas dengan PBNU. Di dalam poin 4, instruksi PBNU itu dikatakan, setiap pengurus dan kader NU berkewajiban mencegah perpecahan, tafaruk, dan mendamaikan pertentangan, serta melepaskan diri dari keterlibatan dalam pertentangan mengenai nasab, baik keikutsertaan dalam silang pendapat yang meninggikan nasab, yang meninggalkan adab, maupun keikutsertaan dalam perkumpulan dan organisasi yang sengaja dibentuk untuk menjalankan permusuhan terkait masalah nasab seperti PWILS maupun yang berseberangan dengan PWILS. Yang berseberangan dengan PWILS siapa? Rabita Alawiyah, Maktab Daimi, FPI, Jatmanya Pekalongan. Itu yang bertentangan dengan PWILS. Jadi poin keempat itu bukan khusus untuk PWI, tetapi juga seluruh kader NU tidak boleh berada di pihak Rabita Alawiyah, tidak boleh berada di pihak FPI, tidak boleh berada di pihak Jatma, tidak boleh berada di pihak Maktab Daimi. Ini tentunya instruksi yang gelontorkan oleh PBNU terkait dengan sebelumnya ada beberapa kader-kader NU bahkan di PBNU yang ikut-ikut membela nasab Balawi. Ada Gus Fahrur, ada Gus Nusron, ada Gus Faiz, ya kan, yang ikut serta di dalam perdebatan nasab ini. Nah, sekarang dengan adanya surat PBNU ini tidak boleh lagi ada kader-kader NU baik di tingkat pusat seperti nama-nama yang telah saya sebutkan maupun di tingkat wilayah dan tingkat kabupaten yang membela nasab Balawi. Jadi ikut serta di dalam kegiatan PWI juga itu diinstruksikan tidak boleh. Begitu pula ikut serta di dalam organisasi Rabita Alawiyah, organisasi FPI, organisasi Jatma, Maktab Daimi, atau organisasi habaib lainnya. Ini tidak boleh oleh PBNU dari surat instruksi yang pada kemarin tanggal 2 itu dikeluarkan oleh PBNU. Nah, jadi ini yang kurang menjadi perhatian oleh para kader-kader PWI di bawah, bahwa PBNU ingin menempatkan dirinya sebagai wasit yang adil, tidak ingin berpihak dalam masalah nasab ini. Dan ini dengan adanya instruksi PBNU ini menegaskan bahwa framing atau sebuah pandangan-pandangan dari beberapa pihak yang menyatakan bahwa PBNU lebih memihak Ba'lawi ini terbantahkan oleh adanya instruksi PBNU ini, bahwa PBNU menempatkan dirinya tidak ikut campur di dalam mendukung atau menolak dari nasab Balawi. Tetapi PBNU mempunyai kepentingan untuk mengislah datil bain itu agar tidak terjadi perpecahan di antara masyarakat. Nah, saya tidak tahu nanti langkah-langkah seperti apa konkretnya yang akan dilakukan PBNU untuk menerjemahkan agar tidak terjadi perpecahan itu. Apakah nanti diinstruksikan atau diminta Ba'lawi untuk tidak lagi mengaku-ngaku sebagai turunan Nabi di hadapan
masyarakat Indonesia. Mungkin seperti itu, atau nanti minta kepada PILS untuk tidak lagi membahas nasab Balawi. Jadi di satu sisi mungkin nanti PBNU akan meminta kepada Ba'lawi seluruh Indonesia tidak lagi mengaku sebagai cucu Nabi karena memang tidak terbukti secara ilmu nasab dan tes DNA. Juga nanti diminta untuk perdamaian itu dari PWI juga tidak lagi untuk mempermasalahkan nasab Ba'lawi karena Ba'lawinya sudah tidak lagi mengaku sebagai turun Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi kita sudah mendengarkan bahwasanya mengenai PBNU ini tidak mau ikut campur tentang masalah nasab Habib Ba'lawi yang ada di negeri ini, yang ada di Nusantara ini. Jadi kalau saya tangkap, PBNU ini ya ingin menjadi wasit gitu teman-teman ya, netral gitu. Jadi nggak mau ikut masalah nasab Ba'lawi ini, apakah Ba'lawi ini adalah zuriat Nabi atau bukan zuriat Nabi. Nah teman-teman, kemungkinan apa yang diucapkan oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani, kalau Habib Ba'lawi ini mereka itu tidak lagi mengaku-ngaku di depan jamaahnya ataupun di depan kaum muslimin, terutama di Nusantara ini sebagai cucu Nabi ataupun zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya mungkin Kiai Imaduddin Al-Bantani sudah tidak akan membahas nasab lagi. Jadi mereka ini kalau mau mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, ya udah ya dari kalangan Habib-Habib saja. Tapi kalau dari luar kalangan Habib, itu dilarang. Kemungkinan seperti itu teman-teman ya, yang akan dilakukan oleh PBNU. Jadi melarang para Habib ini untuk mengaku-ngaku di depan umum sebagai cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau para Habib-Habib Ba'lawi ini masih mengaku ataupun mengklaim sebagai zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nah ini sudah melanggar aturan-aturan. Jadi kemungkinan ya teman-teman ya, kalau menurut pandangan saya pribadi, ini para Habib Ba'lawi ini semestinya sudah rungkat. Mereka itu kalau nggak mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi di depan para muhibinnya, ya mereka ini ya akan kekurangan fulus teman-teman. Soalnya senjata itulah ya yang mereka lakukan, yang mereka dapatkan melalui cuan-cuan, melalui malak-malak, yaitu saya cucu Nabi. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kalau itu tidak mencintai cucu Nabi, itu tidak akan mendapat syafaat. Nah seperti itu. Itu adalah senjata dia yang paling ampuh demi kepentingan mereka itu sendiri. Ya kalau mereka itu tidak mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, nggak masalah, terserah gitu teman-teman. Tapi kalau mereka ini masih mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Kiai Imad tidak akan berhenti membahas masalah nasab Ba'lawi ini teman-teman. Karena nasab Ba'lawi ini menurut penelitian Kiai Imaduddin Al-Bantani ini sudah tidak bersambung, memang dari dulu nggak bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah seperti itu teman-teman. Mengenai mubahalah yang dilakukan oleh Gus Auzi Muhaimin, yang dimana Gus Auzi Muhaimin ini bersumpah kepalanya diletakkan Al-Quran bahwasanya Ba'lawi ini adalah zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan melaknat Kiai Imaduddin Al-Bantani. Nah ini juga berbahaya teman-teman ya. Karena kalau bukan keturunan Nabi SAW dan melaknat Kiai Imaduddin Al-Bantani, kalau bukan zuriat Nabi, maka yang akan dilaknat oleh Allah SWT adalah ya seperti itu teman-teman ya. Ini harus berhati-hati. Tapi kalau PBNU ini masih misal ya, yaitu masih membela Habib Ba'lawi sebagai zuriat Nabi SAW, maka ya mengikuti jejaknya Gus Auzi nanti teman-teman ya, mubahalah. Kalau masih membela terus gitu teman-teman. Nah seperti itu. Jadi jangan sampai kita ini membela nasab palsu. Dikhawatirkan ya Allah nggak ridho bahwasanya nasab Ba'lawi ini palsu, lalu kita mengisbatnya, bersumpah. Ini berbahaya teman-teman. Kalau kita lihat saja ceramahnya ini sudah nggak nyambung sama sekali. Jadi sudah memiliki ajaran yang tersendiri, yaitu ajaran dari leluhurnya Ba'lawi. Nah seperti itu teman-teman. Jadi isinya adalah khurafat gitu ya. Isinya adalah karomah-karomah, tapi itu bukan karomah, itu adalah karangan bebas yang dibuat oleh leluhurnya, yang disampaikan kepada cucu-cucunya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi ditulis dalam kitab, bisa menurunkan rantai emas dari langit, tapi kenyataannya nggak ada buktinya. Nah seperti itu teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang sampaikan. Jika video bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.